Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku, siswa-siswi kelas 6 SD Tial Azkar? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar meskipun masih dari rumah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang surat Al-Ma'idah ayat 2, dan hari ini kita akan mempelajari surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, Mister akan sampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Masih sama dengan minggu kemarin. Yang pertama, tujuannya adalah supaya kalian dapat membaca dan menghafal surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Kemudian yang kedua, kalian dapat memahami makna atau isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Dan yang ketiga, kalian dapat menulis surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 ini dengan tulisan yang baik. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali pelajaran kita dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya silahkan kalian simak video pembelajaran dari Mister. Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Anak-anakku yang soleh dan soleha, untuk mengawali, Mister akan bacakan terlebih dahulu surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Silahkan kalian simak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.
Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Anak-anakku yang soleh dan soleha, itu tadi bacaan surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Selanjutnya, kita perlu mengetahui bahwa surat Al-Hujurat terdiri dari 18 ayat. Dan surat Al-Hujurat ini termasuk golongan surat Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Al-Hujurat artinya adalah kamar-kamar. Dan di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat menempati urutan surat ke-49. Makna surat Al-Hujurat ayat 12. Anak-anakku yang soleh dan soleha, di ayat 12 surat Al-Hujurat ini, Allah memberitahukan 3 perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Yang pertama, yaitu perbuatan su'uzon, artinya berprasangka buruk. Yang kedua, mencari kesalahan orang lain. Dan yang ketiga adalah ghibah, artinya menggunjing atau membicarakan orang lain. Inilah 3 perbuatan yang tidak boleh kita lakukan. Dan anak-anakku yang soleh dan soleha, di ayat 12 ini Allah juga mengibaratkan bahwa orang yang ghibah, orang yang suka membicarakan orang lain, diibaratkan seperti ia memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Na'udzubillah ya. Baik, oleh karena itu, mari kita jauhi ketiga sifat ini atau ketiga perbuatan ini. Su'uzon, mencari kesalahan orang lain, dan ghibah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita lanjutkan makna surat Al-Hujurat ayat 13. Pada ayat ke-13 ini Allah menginformasikan kepada kita bahwa 1. Setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah. 2. Manusia diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan. 3. Allah Maha Mengetahui. 4. Manusia diciptakan menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. 5. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Oleh karenanya, anak-anakku yang soleh dan soleha, hendaknya kita sebagai sesama manusia memiliki sifat saling menghormati. Tidak boleh saling merendahkan, saling mengejek, saling menghina di sesama kita. Terakhir dari bab ini yaitu menerapkan makna surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. 2 perbuatan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai penerapan makna surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Yang pertama, berbaik sangka kepada teman dan tidak mencari aibnya. Kedua, hidup rukun dengan semua orang, terutama dengan sesama muslim. Tentu ini hanya contoh saja. Tentu masih banyak perbuatan-perbuatan baik atau sifat-sifat terpuji yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka menerapkan makna surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Anak-anakku yang soleh dan soleha, demikian tadi penjelasan Mister tentang surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Mudah-mudahan kalian semua dapat mudah memahaminya. Mari sama-sama kita akhiri pelajaran kita dengan mengucapkan nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.